Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Wid di catatan kimia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang pengalaman mengajar daring lewat aplikasi WhatsApp. Pembelajaran ini saya lakukan pada tanggal 13 Agustus 2021. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu memberikan materi ajar yang akan kita pelajari pada hari ini dan sedikit memberi tugas yang harus dikerjakan. Yang kedua, saya melakukan diskusi untuk mengaktifkan pembelajaran siswa-siswi pada hari ini. Saya melakukan diskusi. Namun sebelum diskusi, anak-anak saya suruh melakukan presensi lewat aplikasi Google Form. Setelah terlihat anak-anak sudah aktif, saya berikan stimulus. Jadi stimulusnya saya tampilkan seperti berikut ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang perubahan materi. Tujuannya yaitu menganalisis perubahan fisika dan perubahan kimia. Stimulus yang saya berikan yaitu berupa gambar-gambar tentang perubahan materi. Di sini adalah proses pembusukan, ada proses korosi besi, ada pembakaran, dan juga di sini ada yang untuk perubahan fisikanya yaitu proses perubahan air, es, dan uap air. Setelah saya melakukan pemberian stimulus pada jam 7.24 ternyata anak-anak masih pasif sekali. Jadi saya biarkan mereka mencoba menggali pertanyaan-pertanyaan. Cukup lama saya memberikan waktu dan sedikit memberikan motivasi agar mereka bertanya, dan agar pertanyaan-pertanyaan mereka nantinya tidak mengarah ke hal lain, saya berikan sedikit arahan, yaitu pertanyaannya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pada jam 7:40 ada satu siswa yang mengajukan pertanyaan. Cukup bagus sekali pertanyaan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu, "Pak, saya mau bertanya, apa saja contoh perubahan fisika dan perubahan kimia?" Artinya di sini stimulus yang saya buat dan arahan anak untuk mengajukan pertanyaan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran ternyata tercapai. Namun setelah menunggu cukup lama juga, sekitar 10 menit, anak-anak yang lain baru mulai aktif menjawab. Ya, jadi mulai aktif menjawab sekitar 7:50. Jadi sekitar 10 menit mereka baru aktif. Di sini saya boleh bantu jawab pertanyaannya enggak, Pak? Nah, di sini Mas Angga yang membantu menjawab. Di sini juga ada pertanyaan dari siswa yang lain. Jadi di sini saya jawab. Ya tentunya boleh, dan kalau bisa menambah pertanyaan. Nah, berikut jawaban dari siswa. Ini luar biasa jawabannya. Jadi dia menyampaikan contoh-contoh perubahan kimia dan perubahan fisika. Luar biasa sekali ternyata anak-anak ini. Dilanjut pada berikutnya, karena anak-anak yang lain belum begitu aktif, jadi saya coba mengingatkan anak-anak, yaitu saya ingatkan lagi, yang aktif diskusi dapat bonus penilaian yang bagus. Jadi untuk
memberikan motivasi pada siswa, dan saya tambahkan lagi, silahkan dikasih alasannya mengapa apel membusuk termasuk perubahan materi, supaya memberikan motivasi pada siswa yang menjawab, karena menjawab contohnya tanpa alasan, jadi biar lebih menggali cara berpikir kritis dari siswa tersebut. Di sini mereka mulai terpancing dan mulai aktif. Mulai ada satu anak bertanya juga, apa saja yang dimaksud dengan ciri-ciri perubahan fisika luar biasa. Jadi sesuai dengan stimulus yang saya berikan. Pak, saya mau bertanya bagaimana terjadinya proses bersih berkarat. Ini cukup menarik, karena di sini dia menanyakan hal yang lebih, ya. Nanti ini kita akan jawab berikutnya. Kita lanjut ke yang lain. Yang lain juga memberikan tanggapan. Jadi yang lain juga memberikan tanggapan. Nama saya Rina, Pak, saya bertanya apa yang dimaksud dengan zat baru sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lanjut. Ada juga yang menjawab pembusukan adalah peristiwa perubahan kimia karena mikroorganisme, tapi sayangnya tidak dilanjut sampai detail. Ada yang juga lebih bantu lagi, pembusukan apel merupakan proses irreversible atau sifat permanen, karena tidak mungkin untuk kembali seperti sedia kala. Di sini bisa kita lihat anak-anak menggunakan TPACK-nya dengan baik. Mereka browsing, saya yakin browsing artinya mereka menggunakan atau belajar dengan TPACK-nya dengan baik. Lanjut, saya coba berikan motivasi lagi kepada anak-anak, yaitu jawaban Mas Angga bagus dan benar. Sekarang cari alasannya mengapa hal tersebut termasuk perubahan kimia atau fisika. Jadi tadi hanya memberikan contoh tanpa alasan, ngasih motivasi lagi. Dan di sini juga dijawab, pada apel yang membusuk, apel berubah menjadi bau, berlendir, dan mengeluarkan gas. Oleh karena itu, sifat apel setelah membusuk berbeda dengan apel sebelumnya. Maka peristiwa pembusukan apel dapat dikatakan sebagai perubahan kimia. Setiap jawaban saya coba memberi motivasi. Jadi ini jawabannya, dan saya ajukan pertanyaan biar agar menyasar, karena kita akan mencari konsep tentang perubahan materi. Jadi saya ajukan pertanyaan, jadi apa yang dimaksud dengan perubahan kimia dan perubahan fisika. Di sini mulai yang lain juga ikut menjawab. Nah, aktif sekali anak-anak, ya. Namun memang ada beberapa yang belum aktif. Nah, ini pada jam 8 muncul lagi kawan-kawan yang lain untuk mengajukan pertanyaan lagi. Sungguh hari ini bagus sekali ya respon dari anak-anak. Oke, inilah diskusi dari anak-anak. Pada diskusi kali ini saya tutup pada jam 8 lewat 10 menit. Namun sebelum saya tutup, saya berikan anak-anak form untuk merefleksi diri yang berupa formnya berikut ini. Jadi refleksi diskusi hari ini, ya. Yang pertanyaannya berisi tentang apa yang dilakukan anak-anak pada hari ini, yaitu tentang pertanyaan apa saja yang sudah Anda ajukan pada diskusi hari ini. Jadi anak-anak saya suruh mengisi formulir tentang apa yang sudah dia tanyakan pada hari ini. Dan yang kedua adalah tuliskan komentar terhadap pertanyaan teman kalian yang sudah Anda bantu hari ini. Jadi mereka nanti ngisi ini, ya, merefleksi dirinya apa yang sudah dia lakukan pada hari ini, termotivasi untuk diskusi pada mungkin lain waktu. Terima kasih. Ini pengalaman saya dalam pembelajaran menggunakan WhatsApp. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.